Indonesia itu menjadi negara sedikit berapa negara yang belum menandatangani FCTC itu salah satunya cuma Indonesia. Oke. Sepertinya. Salah satu yang paling menghancurkan kretek itu urusan apa sih? Ingredient. Oke. Kalau kita nganut traktat FCTC, kita itu tidak boleh memakai bahan baku tambahan selain tembakau. Karena apa? Karena kita sudah punya peraturan yang cukup eksesif kok. Di PP 109 2012 yang mungkin sekarang mau diperbarui lagi sebagai konsekuensi dari Omnibus Law karena undang-undang kesehatannya dirubah. Saya berharap sih pemerintah ke depan tetap jangan mau menandatangani ini. Gitu Kalau loh. penyerapan cengkeh itu kebanyakan di kretek ya berarti? Iya. Angkanya kira-kira ya 94-95% lah. Bisnis tembakau ini kan udah terlihat banget bahwa ini sangat seksi sekali sebenarnya kan gitu loh. Apalagi yang berhubungan dengan rokok kan juga terbukti bahwa banyak perusahaan-perusahaan asing juga yang masuk kan gitu loh, untuk bermain di situ. Nah, agar bersaingnya itu biar kita nggak kalah dengan mereka, itu harus kayak gimana tuh Mas sebenarnya? Nah, Indonesia itu menjadi negara sedikit berapa negara yang belum menandatangani FCTC itu salah satunya cuma Indonesia. Oke. Sepertinya. Karena gini, jika kita menandatangani FCTC, salah satu yang paling menghancurkan kretek itu urusan apa sih? Ingredient. Oke. Kalau kita nganut traktat FCTC, kita itu tidak boleh memakai bahan baku tambahan selain tembakau. Unsur kretek itu kan dua, Istilahnya tembakau dan cengkeh. mengkebiri racikannya lah ya. Mau nggak mau kalau kita ikut traktat itu, cengkehnya harus hilang karena bahan bakunya hanya boleh tembakau. Akhirnya jadi rokok putih semua itu. Nah, itu makanya kalau ngomong masalah persaingan dan lain-lain, salah satu hal yang ya semoga pemerintah ke depan tetaplah ini istiqomah urusan ini Berjalan gitu lah ya. Karena apa? Karena kita sudah punya peraturan yang cukup eksesif kok. Di PP 109 2012 yang mungkin sekarang mau diperbarui lagi sebagai konsekuensi dari Omnibus Law karena undang-undang kesehatannya dirubah. Saya berharap sih pemerintah ke depan tetap jangan mau menandatangani ini. Atau kalau dulu itu kan masih ratifikasi, sekarang aksesi penerimaan. Nah, Indonesia tetap tidak mau aksesi ini karena apa? Ya itu tadi, intinya itu ada di ingredient itu, gitu loh. Kalau mengikuti dari regulasi FCTC itu dampaknya ke Indonesia sendiri apa? Ya kreteknya hilang. Kretek hilang, nanti apakah petaninya juga nggak? Ya makanya Jadi itu siklus karena kan ekonominya. kita mau tidak mau dengan adanya kretek itu kan ada dua komoditas pertanian yang diserap secara besar-besaran, tembakau dan cengkeh. Cengkeh ini kalau nggak ada pabrik kretek, nggak ada yang nyerap. Maksudnya ada tapi ya cuma berapa porsinya kecil lah ya, porsinya kecil. Gitu loh. Paling buat apa sih kan? Ya, paling bumbu, gitu loh. bumbu sama minuman-minuman herbal gitu. Iya. Atsiri atau minyak cengkeh, nggak harus cengkehnya, daunnya. Iya. Gitu Kalau loh. penyerapan cengkeh itu kebanyakan di kretek ya berarti? Iya. Angkanya kira-kira ya 94-95% lah. Tapi itu full dari cengkehnya juga dari lokal ya? Lokal. Belum sampai impor lah ya, masih kuat lah ya. Masih ya gini, dulu kan ada dulu sempat impor karena kejadian pada saat BPPC. BPPC itu Badan Penyangga Perkebunan Cengkeh. Cengkeh ya. Oke. Dimaksudkan untuk mengontrol produksi, ibaratnya kok seperti koperasi terpusat untuk menampung cengkeh dari para petani, ibaratnya gitu. Yang terjadi dia adalah motong pasokan dari petani,
langsung nurunin harga. Makanya banyak petani yang menebang pohon cengkehnya dulu itu. Gitu. Ya, karena nggak profit kan? Iya, dulu petani cengkeh itu baru profit lagi kan setelah Gus Dur. Jadi presiden. baru naik lagi ya. Baru naik lagi. Jadi marginnya banyak lah. Nah, itu bisa dibilang kalau rokok kretek itu adalah benar-benar salah satu ciri khas Indonesia juga ya, berarti rokok kretek itu. Iya. Kayaknya ngeliatnya di luar negeri itu nggak ada gitu loh. Ya rokok putihan semua itu. Rokok-rokok putih, rokok yang pakai busa lah intinya. busa. Kan, gitu. Kalau pakai busa sebetulnya gini. Jadi di Indonesia sendiri kan ada beberapa kategori ya. Seperti di cukai itu loh. Jadi kategorinya itu ada kretek tangan, kretek mesin. Kretek mesin ini ada beberapa. Ada kretek full flavor yang model tadi itu seperti saya bilang rasa-rasa di ya. awal, dan kretek mild, gitu loh. Itu kretek mesin dibagi itu. Kemudian ada rokok putih, gitu. Putih, sigaret putih mesin kalau sekarang itu apa kategori cukainya itu SPM. Itu bedanya Jadi, cuma di racikannya ya. sigaret putih mesin itu tanpa cengkeh. Tanpa cengkeh. Cuma tetap bawa pakai busa tadi pakai filter. Pakai filter. Kalau SKM pakai filter. Makanya itu kalau kretek tangan atau kategorisasi cukainya itu SKT itu salah satu unsurnya ya itu berbentuk konus, mengandung cengkeh rajang, tembakau rajang dan kerosok rajang itu campuran itu yang kemudian dibungkus dengan papir, kemudian dilem. Itu bentuknya sendiri sudah harus khusus, yaitu konus itu, karena dia jadi gini, konus itu kan ujung hisap dan ujung bakar, ujung hisap lebih kecil daripada ujung bakar. Iya. Kalau rokok-rokok biasa gini kan pasti silindris. Oh iya. Iya kan? Kretek ini pasti silindris. Sedangkan kan kretek tangan itu pasti konus. Kayak gini lah ya. Pasti yang di mulut lebih kecil. Ujung hisap pasti lebih kecil daripada ujung bakar. Oke, ujung bakar ya. Nah sebetulnya ini proses apa sih? Kenapa dia konus? Kalau dibuat dengan gilingan kretek itu pasti menghasilkan bentuk yang konus. Gitu loh. Nah, bentuk konus ini sebetulnya sebagai proses filtrasi. Filter ini. Mengecil dia ya? Iya. Mengecil ya. Nah, kalau ya ini berdasarkan lab di pabrik tembakau, karbon monoksida yang dihasilkan oleh ini dan ini lebih tinggi ini. Gitu. Oke. Tes. Kalau nggak percaya buktikan. Sehari ngerokok sebungkus ini dan sehari ngerokok sebungkus ini. Pasti lebih. Iya. Efeknya ya aku nggak gimana-gimana, tapi kenapa sih kretek tangan yang bentuknya konus ini itu masih bertahan sampai sekarang? Kenapa orang ngomong di Samsu enak? Iya. Selain racian, ya faktor bentuk tadi itu. Iya. Jadi ini jadi mau nggak mau produk budaya. Iya. Nah, menarik nih kalau produk budaya. Apa ya? Mungkin masyarakat ya sebelum Indonesia lah, Nusantara kan sangat intens banget dengan menggunakan rokok sebagai bersosialisasi, kemudian hajatan-hajatan di kampung. Ya. Itu musababnya kenapa, Mas, munculnya rokok jadi sebuah budaya tadi? Nah, sebetulnya ya mungkin gini ya, nginang nyirih gitu kan, itu sebuah kebiasaan yang sudah ada sejak lama ya, gitu loh. Bahkan merokok pun juga dari kebiasaan lama itu gitu loh. Mungkin sebelum jadi industri mungkin orang pada bawa sendiri, tidak begitu. Ya, ngelinting ya, apa. Makanya lintingan model mbah-mbah kita
kan pasti Lebih kecil itu. ujung hisap lebih kecil daripada ujung bakar. Bakar, iya. Gitu loh. Betul. Beda dengan lintingan bule kan yang silindris terus gitu Bukan bentuknya. kayak lintingan ganja lah. Ya gitu. Makanya papirnya pun mungkin kan berbeda ya bentuknya ya atau jenisnya. Karena ya itu tadi kalau papir di kita kan dulu tebel-tebel itu ya gitu. Ya mungkin karena gini lah, mau tidak mau ada titik, ada apa ya, budaya di Indonesia itu ada 1-2 titik keakraban yang dihasilkan dari merokok itu gitu loh. Bahkan sampai sesajen aja ada rokoknya. Jadi dunia gue pun disuruh ngerokok ya kan. Ya karena kita taunya leluhur kita dulu Rokok. konsumsi itu gitu. Iya. Sebagai ya entah ya mungkin sebagai alat mereka bercengkrama dengan siapapun ya itu gitu loh. Dulu sempat nyobain tuh di sawah di kampung, nyobain rokok yang dibuat sesaji. Sepo juga, jadi nggak ada rasanya. Gue karena udah kebanyakan angin. Kebanyakan angin. Iya. Berarti sebenarnya rokok itu ya itu tadi ya dari zaman dulu itu juga sebagai salah satu pendukung pergaulan ya. Iya. Oh, pendukung pergaulan. Jadi sebelum ada istilah social smoker, dulu mbak-mbak kita Sudah gaul gitu kan. Udah gaul gitu. Udah gaul. Nongkrongnya sambil ngebul gitu. Makanya sebetulnya mbah pun yang putri sekalipun nggak ada soal sebetulnya Benar. dengan tembakau Iya. gitu loh. Ya karena biasa juga nyusur itu Iya. tadi, nginang dan sebagainya kan. Ya mungkin setelah pergaulan kelas menengah ini setelah banyak yang terdidik itu secara lebih formal ya, lebih barat gitu, makanya melihat kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang Bahkan yang orang-orang menengah ke atas kan cerutu tetepan kan yang Iya, jadi iya. ininya. Oke, pergeseran kayak tadi zaman dulu tuh mungkin cewek cowok nggak ada masalah pakai Iya, rokok. iya. Dan pada akhirnya ada kayak kesannya cewek ngerokok gimana itu kan kayak pergeseran Stigma lah. pergeseran ya, tapi Perspektif. kayak perkembangan perspektif norma aja kan sebenarnya itu. yang awalnya didahului oleh rezim kesehatan menyatakan bahwa rokok tidak baik untuk janin. Oh. Gitu. Di barat kan sudah mulai tahun 70-an yang begitu. Makanya pandangan kita secara kultural itu kita tuh terliterasi secara lebih massal kita kan di tahun 80-an sampai 90-an. Gitu. Makanya apapun yang ada di sana diserap masuk ke sini ya menjadi informasi yang kemudian Berarti menarik ini. sosial berhegemoni. Yang menarik kan pergerakan linting jual tembakau, kemudian sama papirnya masif. Kemudian kesinian juga pabrik-pabrik rokok juga mulai bermunculan. Bahkan yang ada suatu produk dari Jombang itu masif dengan harga yang gila Lumayan itu. tinggi. Lumayan tinggi. Tapi justru jadi tren gitu loh. Kalau itu sebetulnya, ya ini harus dibedakan. Kalau bangkitnya rokok pabrikan kecil, itu dipukul cukai tahun 2007, mereka runtuh dulu, gitu loh. Oke. Runtuh, gitu. Dari dulu kita punya 8 ribuan pabrik. Sekarang tuh yang tercatat kan tinggal 600 sebetulnya. Itu menengah ke bawah ya pabrik? Semuanya ya. Oke. Gitu. Nah sekarang rata-rata pabrik-pabrik kecil ini berdiri lagi dengan skala yang memang sangat kecil gitu loh. Yang itu mungkin ya untuk karena cukainya itu semakin eksesif gitu. Nah kalau munculnya lintingan atau tradisi rokok tingwe itu sebagai perlawanan dari harga cukai yang semakin eksesif ini gitu loh. Otomatis ketika rokok pabrikan besar gini naik terus harganya, mereka akan mencari alternatif produk yang lebih murah. Nah makanya itu di situ Tingwe mendapatkan porsinya. Gitu. Yang penting tetap ngebul lah gimana caranya.
Ya meskipun apa ya, meskipun itu membuka peluang usaha baru, tapi munculnya peluang usaha baru itu bukan karena bukan karena keadilan regulasi dari negara, tapi itu sebagai perlawanan dari regulasi loh kan negara kan mirisnya kan kayak gitu gitu loh. Survivor para perokok gitu lah kan. Jadi wah mahal nggak punya duit tidak hanya sekedar perokok, itu survival seluruh warga. Aku pikir gitu loh, karena stakeholdernya banyak ya. Bagaimana petani supaya ya biar produknya langsung dinikmati konsumen, ya mau nggak mau harus mereka bergerilya nyari itu. Ya hampir sama kayak kopi lah ya yang masih survive juga. Ya memang itu apa soulmate-nya antara kopi sama rokok ya. Ya sebetulnya negara kalau nggak mau malu-malu sih ya itu tadi memberikan satu perspektif gitu ya, entah melalui regulasi atau melalui kebijakan yang lain, bahwa kita tuh punya produk khas tembakau namanya kretek. Gitu loh. Mau nggak mau itu harus dikasih tempat memang. Gitu. Sekaligus ada edukasinya bahwa ini memang tidak untuk dikonsumsi orang di usia di bawah 18 tahun ke bawah. Atau terserahlah batasan umur ditentukan gitu ya. Pengkategoriannya tidak boleh dikonsumsi oleh penderita ini gitu kan. Dan tempatnya mungkin ya nggak mungkin di rumah sakit dan sebagainya. Ya, itu oke lah, perokok pasti juga memahami itu. Maksudnya gini loh, setelah mereka memberikan berbagai dalih pengendalian yang cukup eksesif itu atau bahkan sampai mengkriminalisasi ya, mau nggak mau kan ngerokok denda atau kurungan di luar kawasan merokok kan gitu pasti ada di norma hukum kan gitu loh. Nah, uang mengonsumsi barang legal kok kriminal gitu loh. Betul. Nah, makanya itu mau nggak mau ya negara memang harus hadir betul dan harus dengan kebijaksanaan yang bijak, yang apa ya, yang sangat arif gitu kepada warganya. Karena sekarang muncul ya kekinian lah. Orang ngomong tembakau itu sekarang sudah pasti terbelah, satu urusan kesehatan, satu urusan kultural dan ekonominya, budaya dan ekonominya. Gitu. Yang di budaya dan ekonomi tetap tidak mau disalahkan oleh kesehatan juga tidak mau menerima pendapat dari sini. Nah, tapi yang dari sini pun juga kesehatan semakin gini, yang dari sini akhirnya inisiatif masyarakat itu muncul, festival tembakau di mana-mana banyak gitu ya. Yaitu gerakan yang merupakan inisiasi masyarakat gitu ya. Jelas negara tidak hadir gitu. Dan di situ kan dari petani aja udah berapa di Indonesia, hampir berapa persen petani tembakau itu secara keseluruhan? Secara keseluruhan kan kira-kira jumlah petaninya sekitar 2,2 jutaan lah. Besar juga ya. Pernah nggak sih Mas diteliti tentang rokok kretek ini ada berapa varian kira-kira untuk rokok kretek? Kayak misalnya nih kayak saya kan taunya yang di linting dengan misalnya ada yang pakai cengkeh, ada yang pakai apa, terus ada yang pakai menyan lah, klopot gitu. Nah, itu sebetulnya di kategorisasi itu paling jelas ada di nomenklatur cukai kita. Gitu. Karena produk tembakau itu kan semuanya pasti kena cukai. Itu aku bilang tadi, yang paling tinggi itu SPM, sigaret putih mesin. Itu pasti cukainya paling tinggi. Nomor 2 SKM, sigaret kretek mesin. Baik yang ini ataupun yang mild ya, yang full flavor ataupun yang mild. Yang berikutnya adalah sigaret kretek tangan. Gitu. Sigaret kretek tangan itu yang nun sewu tanpa filter gabus gini ya, yang dibuat memang dengan gilingan tradisional. Nah, yang berikutnya adalah klobot. Kalau nggak salah KLBT nama nomenklatur cukainya itu. Terus ada tembakau iris atau tis yang
Kemudian itu kenanya nanti di teman-teman yang jualan Tembakonya. tingwe itu nanti kenanya nomenklatur cukainya tembakau iris. Itu loh. Kemudian ada satu lagi cerutu gitu. Nah, setelah itu sekarang kan banyak muncul produk tembakau, produk turunannya, derivatifnya dari itu yang jadi vape, jadi rokok elektrik dan lain-lain itu. Nah, itu juga ada cukainya gitu. Ya paling yang paling bisa kita ngelihat variannya di mana ya, nomenklatur cukai. Iya. Tapi memang unik sih tembakau ini kan, ya gimana ya, udah lama sebagai budaya, kemudian masyarakat Indonesia Nusantara dari dulu juga udah mengkonsumsi. Kalaupun istilahnya kalau dilarang petani penggantian komoditas yang lain, signifikan apa enggak sih? Dari produktivitas lah, dari penghasilan para petaninya. Kalau negara bisa hadir, tapi ya tetap susah saya pikir menggantikan. Kalau di tempat yang punya produk tembakau khas ya, misalnya Temanggung, lereng-lereng Gunung Sumbing, Sindoro itu, terus Perahu, Madura, Jember, sekarang Lombok gitu ya. Aku pikir susah menggantikan itu karena mungkin indeks keekonomiannya sudah cukup tinggi kalau di situ gitu. Mungkin daerah lain, tapi daerah lain pun juga kalau misalnya ada tempat yang cocok ditanami tembakau, pasti petani juga milih nanam tembakau karena di musim kering itu di kita kan mau nanam padi juga susah kalau nggak ada hujan. Iya, daerah tinggi kan air susah juga kan. Nah, tapi ada satu contoh daerah yang pernah berhasil, tapi ini intervensi kebijakannya gede ya. Misalnya Dieng. Dieng itu dulu rakyatnya masyarakatnya di sana suka nanam tembakau. Sebelum apa? Kentang. Sebelum diseragamkan untuk nanam kentang. Gitu. Ya bisa pindah gitu ya. Tapi ya harus intervensi kebijakan dan lain-lain harus cukup terkonsentrasi betul gitu loh. Kalau tidak dibikin semasif itu, saya pikir susah ya. Tapi di era sekarang ini apakah mungkin membuat dieng-dieng yang lain gitu loh? Iya. Toh masyarakat sudah berdaya dengan dirinya untuk mencari survive ya kan. Pemerintah sudah harus merasa berterima kasih. Iya. Tapi kemandirian masyarakat ya. Betul. Bahkan serapan di konsumen perokok pun banyak kan. Jadi siklus ekonominya jalan sebenarnya. Tinggal negara mengatur secara arif tadi memang. Ya sebetulnya itu kalau misalnya ya kalau ke Dieng wis, dulu tahun 70-an nanam tembakau. Sebelum mereka beralih ke kentang ya. Nah, celakanya kan ya mau dengan dalih apapun tetap ya pertanian kita masih seperti ini gitu ya. Kalau negara nggak betul-betul hadir mewujudkan itu. Gitu. Oke. Kita mau swasembada apapun juga susah, apalagi tembakau. Oke, terakhir Mas. Ya. Nah, ini kan melihat tadi kan obrolan kita bahwa ini betapa kompleks juga gitu masalah-masalah di tembakau, terutama di rokoknya, kreteknya segala macam kayak gitu. Nah, menurut pendapat Mas sendiri gimana? Bagaimana seharusnya dari pihak produsennya, terus bagaimana regulasi pemerintahnya, terus bagaimana juga caranya biar budaya karena kretek kalau dari obrolan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini salah satu warisan budaya juga di situ. Nah itu bisa tetap bertahan di tengah hiruk pikuknya bisnis yang cukup merajalela. Ya politik dagang lah ya, politik dagang internasional maupun di nasional. Kalau saya satu pertama pemerintah jangan aksesi FCTC dulu atau jangan pernah aksesi FCTC karena itu akan mematikan. Yang kedua, kalau bisa regulasinya ditinjau lagi untuk
pelestarian kretek ini. Itu loh. Mau tidak mau, ini itu adalah satu-satunya produk tembakau khas Indonesia, gitu ya, yang masih bisa memberikan penghidupan untuk rakyat Indonesia. Gitu. Memang dalam kampanye pengendalian tembakau selalu disertakan bahwa tembakau dan cengkeh ini sudah tidak menguntungkan sama sekali bagi petani. Tapi yang faktanya di lapangan petani juga masih merasakan kok untungnya. Dan masih eksis gitu loh. Masih. Rakyat mau Gitu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri sudah, karena gini Mas, pengalaman saya tuh ngajukan kretek itu sebagai warisan budaya tak benda itu sudah 2 kali dan pasti tertolak terus oleh pemerintah. Gitu loh. Alasannya? Tidak pernah ada alasan. Oke. Pokoknya ini nggak bisa. Iya, pokoknya nggak bisa. Alasannya udah ribet. Pokoknya nggak bisa. Gitu. Nah, saya harap sih pemerintah punya ketegasan dalam melindungi satu-satunya produk khas tembakau ini. Khas tembakau. Gitu. Kalau tidak, gitu ya. Karena apa? Karena dengan semakin, ya kalau kita lihat tren pasar aja lah, itu bisa kegerus gitu loh. Apalagi tidak ada perlindungan regulasi dan kampanye atas pelestarian itu yang cukup masif. Gitu. Tapi ya memang kalau dari produsen, dari konsumen sih, kalau misalnya regulasinya seperti itu ya pasti mereka ngikut semua. Tapi kan nggak mungkin juga kan tembakau namanya produk turunannya, oke nggak boleh rokok, nggak mungkin jadi peyek tembakau kayak atau keripik tembakau kan nggak mungkin kan. Tetap yang konsumen terbanyak yang jadi rokok lah. Masalahnya kan sekarang dalihnya ada produk-produk yang bisa dicari derivatifnya gitu. Jadi tembakau cair, nikotin cair atau apa gitu ya. Tapi mau tidak mau kan itu juga seberapa sih kebutuhannya ya, gitu loh. Bahkan itu tuh bisa dibikin dari sisa-sisa produk yang jadi kretek ini gitu loh. Dari sisaan. Oke. Itu sih. Mungkin closing statement Mas Yulvan bagi apa ya anak muda generasi bangsa terutama yang mungkin anak-anaknya petani tembakau seperti apa ini? Ya harapannya sih kalau buat teman-teman yang memang punya ketertarikan dan secara geografis mendukung ya sebagai daerah yang memang ditanami tembakau ya, dan terutama cengkeh ya, itu di Indonesia Timur mungkin masih menjadi salah satu komoditas yang unggul selain pala gitu ya, pala dan rempah-rempah lain. Cengkeh itu masih punya nilai ekonomi, tembakau juga masih punya nilai ekonomi ya. Memang mau tidak mau semua kalau terkadang ketika kita bergelut di urusan pertanian ini, pemerintah seakan-akan abai memang, gitu loh. Makanya ya saya harap sih lagi-lagi ini pemerintah memberikan dorongan atau kampanye yang cukup bijaksana. Ya, bagaimana supaya generasi mudanya tidak meninggalkan lahan-lahan pertanian. Gitu. Nggak hanya tembakau. Nggak hanya tembakau, terutama ya kalau cengkeh dan tembakau sih karena itu sebenarnya tanaman ladang ya. Yang kalau pertanian kan mau tidak mau kita makan dari sana sih. Iya, betul. Mau dianggap rugi pun ekspor terus kita. Mau bagaimanapun kalau nggak wong kita nanam begitu panen malah impor. Itu kan kadang-kadang yang jadi ini gimana sih? Jadi ambigu. Pengalaman dari kan kita pernah berapa kali di Temanggung itu kebutuhan ekspor ternyata tinggi ya. Tinggi tembakau. Bahkan saya kemarin sempat ketemu teman-teman dari Malaysia sama Singapura sangat merindukan rokok-rokok Nusantara di Indonesia. Laku rokok Indonesia. Oke, sobat bangsa. Tema kali ini kita tidak menganjurkan untuk merokok, tapi kita mencoba untuk mengeksplor dari sisi kekhasan Nusantara atau Indonesia ini tentang tanaman tembakau, yaitu bernama kretek. Inilah hasil karya leluhur-leluhur kita sampai sekarang masih eksis dan bahkan bisa jadi ketahanan
ekonomi setiap petani tembakau, bahkan sampai ke retail-retail rakyat. Demikian, sampai jumpa lagi di channel-channel atau tema-tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, bahkan dia makanya menunggu teman-teman Batam tuh yang masuk ke sana. Kita buktikan.